Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola komplain. Komplain yang diajukan oleh masyarakat adalah respon dari pengawasan masyarakat atau reaksi terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif, barang atau jasa yang diberikan oleh penyedia layanan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Penanganan keluhan memerlukan perencanaan yang matang dan prosedur yang terorganisir untuk mencegah berulangnya kesalahan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Berikut ada 5 aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan penanganan keluhan dapat menjadi peluang untuk memuaskan pelanggan dengan baik, yaitu mempermudah pelanggan menyampaikan keluhan. Kedua, penting untuk segera menindaklanjuti keluhan konsumen dengan memperbaiki prosedur pelayanan, standar kerja, dan fokus organisasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Kemudian, menangani keluhan dengan efektif bukanlah tugas yang mudah. Meskipun demikian, beberapa riset menunjukkan langkah-langkah yang penting dilakukan dan sebaiknya dihindari. Kemudian, dalam menangani pelanggan yang marah, penting untuk menunjukkan empati dan memahami situasi dengan detail. Terakhir, perusahaan harus terus belajar dari kesalahan yang terjadi untuk memperbarui standar pelayanan secara konsisten. Pengelola service recovery. Nah, service recovery atau perbaikan layanan ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan pada layanan yang gagal, untuk menunjukkan rasa kepedulian suatu perusahaan terhadap konsumen. Nah, dengan menangani setiap keluhan konsumen, perusahaan telah bertanggung jawab terhadap konsumen. Dengan cara ini pula, perusahaan bisa memberikan rasa puas kepada konsumen yang sebelumnya merasa kurang puas terhadap layanan yang telah diberikan. Karena setiap konsumen berharap jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan harapan mereka. Dengan kesesuaian antara harapan dan kenyataan ini yang membuat konsumen puas. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk service recovery ini yaitu yang pertama melacak keluhan pelanggan, dan yang kedua yaitu kita harus meminta maaf kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu setelah kita meminta maaf kita harus mengambil tindakan, lalu menelusuri akar permasalahannya, menyelesaikan masalah pelanggan, memperlakukan pelanggan dengan baik atas apa yang sebelumnya telah kita lakukan kepada mereka. Yang hal-hal yang kurang baik kita harus memperlakukan pelanggan dengan baik, dan yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu kualitas jasa dalam perspektif Islam. Konsep kualitas jasa dalam perspektif Islam adalah bentuk evaluasi kognitif dari pelanggan atas penyajian jasa oleh organisasi jasa yang menyandarkan setiap aktivitasnya kepada nilai-nilai moral sesuai yang telah dijelaskan oleh syara. Adapun tujuan utama penyajian jasa syariah adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sikap tersebut memiliki hikmah terciptanya trust atau kepercayaan pelanggan, yang merupakan nilai tambah penting dalam sebuah bisnis. Antonio 2007 mengatakan, "Money is not number one capital in business. The number one is trust," yang memiliki arti uang bukanlah modal utama dalam bisnis. Yang utama adalah kepercayaan. Kemudian ada pengembangan konsep retail bank. Pengembangan konsep retail bank sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan layanan perbankan kepada individu dan bisnis kecil dengan fokus pada transaksi, pinjaman, layanan keuangan, dan produk-produk kecil lainnya. Ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama itu ada diversifikasi, lalu yang kedua ada kenyamanan dan aksesibilitas, lalu yang ketiga ada pendidikan keuangan retail bank, lalu yang keempat ada pelayanan personal, lalu yang kelima ada inovasi teknologi. Untuk konsep retail hotel syariah sendiri, konsep umum hotel syariah merupakan tren yang sedang berkembang di industri perhotelan, didorong oleh meningkatnya permintaan wisata halal dan meningkatnya jumlah wisatawan muslim. Strategi pemasaran untuk hotel-hotel syariah mungkin berfokus pada kepatuhan hotel terhadap prinsip-prinsip Islam dan menciptakan suasana ramah bagi para tamunya. Menurut Kotler, pelayanan adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh badan ekonomi untuk diberikan kepada konsumen ataupun wisatawan. Layanan ini tidak berbentuk fisik dan hanya bersifat sementara. Pelayanan ini juga diartikan sebagai jasa, di mana kualitas pelayanan merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena penilaian kualitas
pelayanan berbeda dengan kualitas produk, terutama sifatnya yang tidak berwujud dan kesinambungan dalam proses produksi dan konsumsi. Kotler juga berpendapat bahwa jasa adalah setiap tindakan atau tindakan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada hakikatnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Jasa produksi tersebut dapat dikaitkan atau tidak dengan suatu produk yang fisik, di mana kualitas pelayanan merupakan hal penting bagi perusahaan dengan melibatkan seluruh sumber daya perusahaan. Dengan standar pelayanan hotel syariah adalah keramahan, keterbukaan, kejujuran, kemauan membantu, serta sopan santun dan beretika. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan hotel. Maka dengan adanya kualitas pelayanan yang baik dapat mengukur kepuasan pelanggan dan dapat dipahami serta dijadikan sebagai hasil yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan lama.